Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Saudara, sekarang ini banyaknya pengguna internet di Indonesia tak menjamin adanya kepedulian akan keamanan digital. Nah, menurut riset menyebutkan bahwa jutaan akun di Indonesia ini masih menggunakan kombinasi password yang sangat lemah. Nah, ini juga sekaligus menjadi alarm bahwa bagi kita semua ya, bahwa masih banyak pengguna internet yang juga abai dan beresiko terkait dengan keamanan siber ini. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih lanjut dengan Mas Henry Yoga, Head of Security Officer Jagoan Hosting, sudah hadir di studio Kompas TV Malang hari ini. Selamat pagi Mas Henry. Selamat pagi Mbak Nadira. Bagaimana kabarnya Mas Henry hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, tapi kalau dilihat dari riset ini ya Mas, kita Ya, langsung saja ya. Risetnya ini kan banyak sekali masyarakat yang kurang ini ya, masih abai betul dalam betul. cyber security. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas sekarang kondisi di Indonesia ini cyber security seperti apa dan apa yang rentan di Indonesia ini? Oke, di Indonesia saat ini sedang ada perkembangan atau pergeseran dari tren serangan. Jadi serangan sekarang itu sudah menggunakan AI kebanyakan, di mana AI itu menyebabkan masyarakat juga harus beradaptasi. Nah, contohnya adalah jadi ketika ada serangan cyber, penyerang ini akan memanfaatkan AI, jadi dia akan menganalisa bagian mana yang sudah ada celahnya, di mana celah-celahnya ini sebenarnya masih sama, cuma dia melakukan scanning otomatis, lalu mendapatkan vulnerability yang di situ sudah bisa langsung diserang. Nah, lalu di masyarakat seperti apa? Jadi sebenarnya ini nanti perkembangannya adalah sama-sama menggunakan ransomware atau mungkin malware yang dimana nanti itu sebenarnya bisa dihadapi atau mungkin dicegah. Cuma kebanyakan masyarakat kita itu masih seringnya cyber security itu dianggap sesuatu yang kurang penting seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan masyarakat masih terkena serangan tersebut. Oke, Gitu. AI yang sekarang sedang marak di Indonesia. Nah, itu bagaimana Mas bentuk AI yang dibuat penipuan, terus juga data kita diambil menggunakan AI itu seperti apa? Iya, contoh sekarang adalah penggunaan deepfake dan juga voice cloning begitu Mbak. Jadi gimana penyerang itu bisa menggunakan semacam wajah, tapi bukan wajahnya sendiri, tapi mengambil wajah dari orang lain untuk melakukan telepon dan voice-nya itu juga bisa disamarkan menggunakan voice orang lain. Contohnya adalah kalau dulu kita sering mendapatkan telepon yang mungkin keluarga kita ada kecelakaan atau apa. Nah, sekarang itu juga hampir sama, cuma sekarang bisa menggunakan ini video call seperti itu. Video call di mana video call-nya itu wajahnya bisa diganti, voice-nya bisa hampir sama seperti itu, Mbak. Dan itu bisa saja itu mengganti tokoh tertentu. Jadi kayak kita itu semacam ditelepon tokoh tertentu seperti itu kan. Jadi kita langsung percaya begitu. Seperti itu sih Mbak. Bisa nggak Contohnya. kita menyebutkan ciri-cirinya seperti apa? Kadang kan kita langsung angkat gitu ya, Mas ya, Betul. kalau misalnya dapat nomor yang tidak dikenal. Nah, itu kita sebagai masyarakat harus apa? Harus diangkat atau ya udah diblok aja kayak gitu gimana, Mas? Iya. Kira-kira. Sekarang di beberapa provider itu ada kayak semacam penanggulangan atau dia bisa langsung mengidentifikasi apakah ini memang penelpon sebenarnya atau dia sudah dianggap sebagai spammer kayak gitu Mbak. Nah itu kita juga bisa memanfaatkan fungsi itu dan ada juga yang mungkin kalau sudah kita kenal bersama itu ada aplikasi yang di Google Play itu dia bisa mengidentifikasi apakah ini memang telepon yang sesuai atau tidak begitu. Nah, contoh lain kalau di serangan di AI itu kebanyakan menyerang di sisi network kayak gitu. Nah, mungkin kalau di network ini kan sulit untuk kita identifikasi, maksudnya sebagai masyarakat awam. Cuma secara perkembangan itu firewall kita itu sekarang juga sudah ditambahkan AI. Jadi nanti kalau di firewall itu AI-nya dia akan memanfaatkan analisis logging seperti itu dan juga nanti dia akan bisa
melakukan preventif secara otomatis seperti itu, Mbak. Oke, berarti di sistem network ini kan biasanya sudah ada yang pakai AI begitu Betul, ya, betul. tapi kan untuk ancaman cyber security-nya juga ada AI-nya seperti itu. Betul, Nah, itu betul. kira-kira bagaimana kan sama-sama AI? Sama-sama Nah, AI, iya itu betul. bagaimana, Mas? Oke, jadi memang sama-sama menggunakan AI, secara penyerang juga menggunakan AI dan tindakan preventifnya juga menggunakan AI. Nah, ini memang ini salah satu PR dari engineer, begitu Mbak. Jadi kalau kita sebagai engineer, kita nanti akan memanfaatkan itu secara analisis loggingnya, itu kan kita sudah dimudahkan dengan AI. Nanti secara tindakan apa yang harus kita lakukan, biasanya kita juga akan mendapatkan eh, ini analisis dari AI, lalu suggestion-nya juga dari AI itu. Jadi kita tetap sebagai administrator itu yang nanti akan memilih apakah tindakan ini mau dilakukan atau tidak, kayak gitu Mbak. Karena nanti tindakan yang kita lakukan itu juga akan mempengaruhi hasilnya. Misalnya kayak ketika kita melakukan blocking terhadap sesuatu, bisa saja itu berpengaruh ke hal yang lain begitu. Jadi tetap kontrolnya itu dari manusia begitu. Nah, kontrol yang itu yang mewajibkan kita itu harus semakin mendalami serangan itu perkembangannya seperti apa, lalu apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu, Mbak. Termasuk kayak tadi mungkin kalau di kita seharusnya yang di masyarakat umum itu kan kayak penggunaan password dan juga hal-hal yang lain itu masih rentan sekali. Nah, itu yang salah satu kontrol yang harus kita ini benahi, di mana itu harus jadi perhatian kita kayak gitu. Nah, nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan gitu, Mbak, untuk mencegah serangan dari salah satunya dari AI juga gitu, Mbak. Oke, ini berarti memang kembali lagi kontrol dari manusia, begitu Betul, ya. betul. Untuk network tadi ya, dari engineer-nya, Mm-mm. dari Mas sendiri seperti itu ya, Yap. AI versus AI seperti itu. Betul, betul. Kalau untuk masyarakat sendiri pun juga harus menjaga data pribadi dan keamanan passwordnya seperti Betul, itu. betul. Nah, kita akan bahas setelah ini terkait dengan password seperti itu ya, Betul. bagaimana password yang harus dibuat biar tidak diretas. Nah, kita akan bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Mas Henry Yoga, Head of Security Officer dari Jagoan Hosting. Kita akan bahas lanjutannya terkait dengan cyber security. Disampaikan tadi AI sudah mulai mendunia begitu ya, Betul. apalagi untuk serangan cyber seperti ini, tapi tetap ada kontrol manusia. Betul. Kita untuk mengontrol password kita juga seperti itu. Nah, saya mau nanya terkait password ini, Mas. Sekarang ini di Indonesia masyarakat ini masih pakai password yang gampang-gampang gitu nggak sih? Atau gimana sih kita harus bikin Ya. password itu, Mas Henry? Oke, terima kasih Mbak Nadifa. Ya, jadi secara default biasanya nanti dari provider dia itu akan men-setting password itu sama. Kadang-kadang ada yang admin, ada yang mungkin admin terus lalu 1 2 3 sampai 9 kayak gitu. Nah, seharusnya itu bisa dilakukan perubahan terlebih dahulu karena secara prinsip keamanan informasi harusnya password itu misalnya password itu dibuatkan oleh perusahaan. Nah, nanti karyawan yang menerima password itu, mereka itu harus melakukan perubahan terlebih dahulu. Dan password yang baik itu seperti apa? Jadi password yang baik itu terdiri dari minimal 8 karakter, lebih bagus. Jadi 8 karakter itu nanti terdiri dari ada huruf besar, ada huruf kecil, lalu ada angka dan juga ada karakter tertentu. Jadi karakter yang mungkin ada tanda pagar, tanda kayak gitu atau tanda bintang seperti itu, Mbak. Begitu. Itu ciri password yang aman Betul, seperti itu. betul. Nah, ini tuh password yang kita buat sudah kita setting seperti itu udah tergolong aman seperti itu ya, Mas. Tapi apakah harus diperbarui lagi dalam jangka waktu tertentu? Apakah ada frekuensi gantinya itu, Mas? Iya, jadi secara prinsip keamanan, password itu memang sebaiknya diganti setiap 3 bulan sekali, gitu. Jadi nanti karena mungkin secara 3 bulan itu ya, kadang-kadang kita
secara tidak sengaja mungkin kita mendaftar satu alamat itu menggunakan password itu. Ketika kita daftar lagi menggunakan password itu. Nah, nanti ketika ada salah satu yang kena hack, itu pasti nanti semuanya itu akan kena hack. Contohnya adalah ini tidak terbatas pada akun-akun yang kita gunakan misalnya kayak sosial media atau mungkin iBanking. Itu juga mungkin kalau sekarang kita masih bermain game gitu, Mbak. Nah, itu juga penting karena sekarang kebanyakan masyarakat itu ketika bermain game, mereka juga membeli apa yang ada di game tersebut. Nah, jadi misalnya kayak item-item kayak gitu. Nah, itu juga kejadian juga di kantor di mana yang di ini apa namanya yang dihabiskan atau dicari oleh hackernya itu adalah ketika ini pemainnya itu menggunakan kayak membeli barang lalu melalui game kayak gitu. Nah, itu nanti ketika biasanya kan kita deposit itu. Nah, depositnya itu dihabiskan kayak gitu, Mbak. Nah, selain itu untuk pengamanan juga, pengamanan tambahan selain perubahan password itu nanti juga harus ada eh, pengamanan tambahan yang sekarang kita kenal dengan 2FA atau MFA. MFA itu adalah multi-factor authentication. Jadi nanti kita bisa nge-link ke Google Authentication atau mungkin ke hal yang lain. Kalau dulu mungkin di iBanking itu kan ada token gitu, Mbak ya. Nah, sekarang mungkin jenisnya beda-beda dari aplikasi dan juga dari hal yang lain gitu, Mbak. Oke, jadi kita harus melakukan 2FA tadi Iya. ya. 2FA ini dilakukannya seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau setelah kita mendaftar layanan, biasanya nanti di layanan itu kita bisa masuk ke profilnya, lalu di dalam profil itu nanti ada langkah untuk mengamankan tambahan. Nah, ini juga semua aplikasi kebanyakan sekarang sudah menggunakan 2FA. Contohnya adalah mulai dari aplikasi chatting, WhatsApp, Telegram, terus aplikasi email misalnya kayak Gmail dan yang lain-lain, aplikasi lainnya iBanking itu kan kalau kita menginstal yang ada di ini apa namanya di ponsel biasanya kita juga diwajibkan untuk mengaktifkan biometrik. Oke, Nah, itu salah betul. satu bentuk MFA itu, Mbak, gitu. Oke, banyak ya bentuk Iya. dari itu FA, MFA ini. Nah, saya tertarik tadi terkait dengan ganti password ini, Mas. Ini kan ada secara 3 bulan tadi ya, kita Iya, harus rutin ganti password. Nah, biasanya penyakitnya masyarakat Indonesia adalah lupa, Mas. betul. Nah, biar nggak lupa dengan passwordnya ini seperti apa sih? Apakah kita harus mencatat atau ada aplikasi tertentu seperti itu? Iya, betul sekali Mbak Nadifa. Iya. Jadi aplikasi itu bisa kita simpan, tapi jangan disimpan ke dalam browser biasanya, atau mungkin ke dalam Google kita. Nah, itu nanti ketika kita simpan di situ, ketika nanti kena hack, pasti juga akan bisa dibaca oleh hacker. Nah, seharusnya kita simpan di mana? Kita simpannya di aplikasi pihak ketiga, bisa menggunakan kalau yang kita pakai itu namanya Bitwarden. Itu adalah aplikasi Vault gitu ya, Vault. Nah, nanti untuk aplikasi lain sebenarnya ada banyak sekali di luar. Nah, itu bisa kita manfaatkan karena juga ada yang versi free. Dan sebaiknya jangan menyimpan di dalam aplikasi yang di situ bukan cloud. Kalau dulu kan kita banyak aplikasi yang seperti itu, tapi bukan bentuk cloud, misalnya kayak Kipas. Nah, sekarang karena sudah ada banyak yang berbentuk cloud, jadi bisa kita manfaatkan, gitu, Mbak. Berarti ada seperti ekstensinya atau pihak ketiganya seperti itu yang bisa kita pakai untuk menyimpan passwordnya. Seperti Iya, itu, Mas. betul. Kalau mudahnya mungkin kita bisa pakai ekstensi itu. Jadi nanti di browser itu bisa ditambahkan ekstensi password manajemennya. Kalau kita sebutnya itu sebagai password management, yang mana dia akan mengingatkan juga kalau misalnya ada password yang sudah kita pakai di situ dan pernah kena hack. Nah, misalnya kita makainya passwordnya adalah 123456 @123 kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya sudah pernah kena hack, dia nanti akan mengingatkan bahwa password itu kena hack dan kita wajib mengganti gitu, Mbak. Oke, ini jadi salah satu bentuk keamanan siber untuk diri kita sendiri ya dengan adanya password management lalu juga 2FA, MFA tadi Betul. seperti itu. Nah, password management ini merupakan bentuk untuk diri kita sendiri Betul. terkait dengan
biar kita tidak abai ya terkait dengan keamanan siber. Nah, nanti ini juga keamanan siber tentunya serangannya ini bisa juga melumpuhkan negara seperti itu ya Mas ya, bukan Betul. hanya diri kita tapi ternyata ke perusahaan sampai ke negara. Nah, itu kita akan bahas setelah ini dampak serangan siber seperti apa dalam skala besar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Selamat pagi, masih di Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Mas Henry Yoga, Head of Security Officer dari Jagoan Hosting. Kita lanjutkan bahas terkait dengan keamanan siber. Kita sudah menjaga tadi ya Mas, misalnya kita dari pribadi sendiri sudah menjaga password kita melalui MFA, 2FA, lalu juga password manajemen lah. Lalu setelah kita menyimpan password kita ya Mas ya, apakah data pribadi kita ini sebenarnya aman dan dijamin oleh negara sih Mas? Oke, iya. Jadi negara itu kan sebagai pihak yang memberikan kewenangan, dia membuat aturan seperti itu. Nah, jadi apakah negara sudah mengamankan hal tersebut? Nah, itu pastinya negara sudah berusaha untuk mengamankan hal tersebut. Di mana perkembangannya kalau sekarang itu dari negara itu memiliki dua badan yang terkait hal tersebut, memiliki kewenangan tersebut. Yang pertama adalah dari Komdiji, Mbak. Nah, Komdiji itu secara aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait penggunaan data pribadi itu agar jangan sampai bocor kayak gitu. Atau kalau kita kenal undang-undangnya itu adalah UU PDP, itu perlindungan data pribadi. Yang kedua itu adalah dari BSSN. Di mana BSSN, kalau yang BSSN ini lebih ke mencegah hacker itu sampai mempengaruhi infrastruktur vital kayak gitu. Nah, contohnya adalah kalau bulan Mei kemarin, jadi di Jagoan Hosting itu di bulan Mei kemarin itu didatangi oleh BSSN. Nah, tujuannya adalah BSSN itu memastikan karena Jagoan Hosting itu merupakan salah satu infrastruktur vital negara di mana di situ menyimpan banyak sekali website termasuk beberapa websitenya pemerintahan. Nah, lalu di situ BSSN itu memastikan bahwa swasta atau pihak yang di situ terkait di situ sudah memastikan keamanan informasi data pelanggan dengan melakukan pengukuran audit di mana kita mendapatkan peringkat ini yang interaktif begitu Pak tadi. Jadi salah satu halnya di situ. Baik, berarti pemerintah sekarang sudah mulai aware terkait dengan keamanan siber seperti Betul. itu. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah sekarang ini mulai lebih ketat lagi terkait dengan keamanan siber atau seperti apa dari Mas Henry? Iya, jadi sebenarnya gagasan dari pemerintah itu sudah cukup lama, Mbak. Cuma ya memang proses berjalannya itu kadang-kadang agak lambat. Nah, cuma yang tahun 2026 ini saya sudah cukup mengapresiasi dari pemerintah karena dari pemerintah itu sudah sangat konsen terhadap keamanan cyber itu. Jadi contohnya itu adalah di mana dari Komdiji dan juga BSSN yang sebelumnya hanya mengenalkan saja, jadi dimulai tahun 2026 itu mereka sudah mulai bergerak untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi dan juga perlindungan terhadap hacker itu sudah dipastikan menjangkau ke dalam infrastruktur swasta begitu, Mbak. Untuk undang-undangnya pun juga sudah ini mulai ya untuk Iya, betul, ini betul. ya perlindungan data pribadi. Iya, Jadi memang sudah harus saling bisa. menjaga ya antara masyarakat juga dengan pemerintah. Tapi Mas, kalau misalnya sekarang ini ada isu terkait dengan kebocoran seperti itu ya, kebocoran data pribadi oleh pemerintah. Misalnya data kita juga ada itu di situ. Nah, kalau sudah bocor seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan, Mas? Oke, ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, memang ada saja yang mungkin data kita itu sudah bocor begitu ya. Betul. Ya beberapa kali kan juga sudah ada berita seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus waspada. Yang pertama kita harus waspada bahwa tidak ada, karena
data pribadi itu sebenarnya kalau bocor itu ya bisa saja berbahaya, bisa saja tidak. Karena apakah ada yang akan memanfaatkan data pribadi itu atau tidak? Nah, itu nanti yang akan hacker lakukan. Nah, dari sisi kita itu kita melakukan pengamanannya dengan kalau misalnya ada hal-hal yang mencurigakan dan misalnya kayak tiba-tiba data KTP kita kan biasanya diambil seperti itu. Nah, KTP itu biasanya digunakan untuk apa? Contohnya adalah pinjaman online seperti itu. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya kalau untuk pinjaman online kadang-kadang kan kita akan mendapatkan notifikasi apa kayak gitu ketika ada yang menggunakan data kita. Nah, itu yang harus kita pastikan. Jadi kita nggak boleh abai kalau misalnya ada hal-hal yang mencurigakan, kita harus mencegahnya. Misalnya kayak datamu ini digunakan untuk ini. Nah, itu yang harus kita lakukan, kita harus memverifikasi itu bahwa ini bukan kita yang melakukan kayak gitu. Jadi biar ketika ada hal yang mencurigakan itu biar tidak berlanjut ke hal yang merugikan kita gitu. Jadi jangan sampai itu nanti merugikan kita sendiri gitu. Oke, berarti memang harus aware dengan notifikasi-notifikasi, jangan Betul, asal betul. diklik dan di Betul. iya seperti itu Iya, ya. Karena betul. kadang biasanya kita lihat oh sepertinya ini Mm-mm. tinggal iya seperti Betul, itu ya. betul. Nah, mungkin terakhir ini Mas pesan untuk masyarakat bagaimana kita menjaga keamanan digital kita secara pribadi dari diri kita sendiri, boleh disampaikan? Oke, jadi untuk masyarakat, jadi ketika kita berseluncur di dunia digital itu banyak hal yang akan terjadi. Misalnya kayak secara simpelnya adalah ketika kita meninggalkan laptop kita atau meninggalkan perangkat kita itu tergeletak, itu bisa saja itu ada orang yang berniat jahat untuk memanfaatkannya. Jadi kita harus menerapkan prinsip zero trust. Jangan mempercayai siapapun, begitu. Termasuk mungkin itu teman kita atau mungkin keluarga kita, karena bisa saja mungkin bukan dari teman kita yang membocorkan, tapi mungkin teman kita tanpa sengaja dia memfoto kita lagi membuka sesuatu, padahal kita lagi membuka data pribadi di situ. Atau mungkin kita lagi mengetikkan sesuatu, nah teman kita mungkin memvideokan. Nah, akhirnya secara tidak sengaja itu mungkin password kita yang akan direkam atau diretas seperti itu. Nah, dan juga itu bisa terjadi ke hal-hal yang lain begitu, Mbak. Seperti itu, Mbak. Baik, apalagi kalau pembayaran-pembayaran seperti itu Nah, ya, PIN, password, nah itu betul. harus dijaga, Iya. ditutup biar tidak kelihatan sama siapapun. Zero Betul. trust Betul. untuk keamanan siber ini. Iya. Nah, tidak terasa ya perbincangan kita juga telah di penghujung acara, Saudara. Nah, dari perbincangan kita hari ini juga belajar bahwa keamanan digital ini bukan hanya tanggung jawab dari perusahaan, developer, pemerintah, tapi juga dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa mulai menggunakan kata sandi yang kuat tadi ya, Betul. dengan berbagai karakter, lalu juga autentikasi, 2 faktor, MFA to FA, dan Yep. juga aware juga dengan penipuan model baru saat ini seperti AI. Terima kasih Mas Sama-sama. Henry atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat, sangat bermanfaat juga bagi masyarakat agar lebih aware terhadap keamanan digital kita. Nah, perbincangan kita tadi juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saudara, saya Nadifa Rahma dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.